Wah, lagu-lagu di segmen sebelumnya membuat kita kembali kepada kenangan-kenangan yang penuh dengan sesuatu yang magis. Magis. Ibaratnya kalau kita denger ini langsung inget momennya apa gitu, biasanya lagu-lagu seperti itu ya. Dan bicara soal magis, kita akan bertemu dengan seseorang yang biasa selalu memberikan nuansa magis di hadapan Anda. Nah, oleh sebab itu kita akan bertemu dengan seseorang yang ini dia keturunan Latin. Keturunan Latin? Ini satu wilayah dengan saya, dia Ortega juga. Orang Tegal. Orang Tegal. Langsung saja kita hadirkan ke hadapan Anda, inilah dia, Demian. Damian, piye kabare? Apik. Wah, kepriben wis. Dipanggil tekan ndi? Rik, golek minta panganan subtitle disit deh, ya. kagak ngerti ngomong apa. Golek panganan disit. Golek panganan disit ya, wetenge nyong kencot. Ini panganan sing disukai wong Tegal. Ini panganan kue sing disukai orang Tegal. Apa? Ngerti ora? Ojo kayak kue. Jangan kue. Ini banyak orang Tegal ya di sini ya, aku pada ngerti semua. Nah, kalau lu sendiri sebenarnya di dunia magic sendiri, orang tuh banyak yang masih belum tahu jurus-jurusan di magic tuh apa aja gitu kan. Ada yang bilang illusionist, magician, mentalis. Itu bedanya apa aja tuh? Perbedaannya tuh lebih ke arah spesifikasi dari ininya dia, kebiasaan yang dia utamakan. Kayak misalkan kayak gue kan lebih suka sesuatunya visual. Misalkan permainan visual yang grand, misalkan ngilangin mobil, munculin orang, pindah tempat. Jadi itu lebih ke arah ilusionis. Terus kalau misalnya kayak Deddy Corbuzier, dia kan ngendalikan pikiran orang, terus kayak gitu baca pikiran orang, prediksi masa depan, itu lebih ke arah mentalis. Jadi sesuatu yang berbau-bau tentang pikiran, jadi mentally manusia gitu kan. Terus ada juga hipnotis, kayak Romy Rafael, ada juga pickpocket, ada juga ekskapologis, macam-macam. Ada fakir, ya? ada fakir, ada kafir, ada. Ini lain lagi nih. Kalau eskapologis yang suka ngilang ya? Enggak, ekskapologis yang suka melarikan diri. Biasanya lebih sering melarikan diri dari kenyataan. Iya. Sebenarnya gini, ini ada image mengatakan bahwa magic itu atau sulap itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk menggait hati wanita. Benar gak? Iya dan tidak. Maksud? Karena sampai sekarang gue nggak pernah pakai itu buat mengait wanita soalnya. Oh gitu ya? Sampai sekarang. Menggait pria mungkin? Ini kok pertanyaan makin lama makin aneh ya, absurd nih. Emang iya, itu bisa. Banyak orang di salon belajar magic. Iya. Zaman sekarang emang banyak sih penonton yang alay, tapi gue juga nggak ikutan alay juga sih. Benar. Terus gimana jadinya? Kalau misalnya, nggak tahu sih, biasanya tergantung dari ini aja, dari kepribadian dari pesulapnya aja gitu. Kalau misalnya emang dia mau menggunakannya untuk suatu hal yang bisa dibilang cari perhatian dari perempuan, bisa. Dan juga ada juga pesulap yang dia arahnya mau ke dukun juga bisa. Oh, banyak jadi pesulap yang akhirnya sebenarnya dia bukan dukun, tapi dia pesulap. Oh, jadi karena dia paku, padahal Iya. dia sulap. Karena sekarang coba bayangin aja, kan kita bisa melakukan hal-hal yang bisa dibilang nggak pernah dilakukan oleh orang awam gitu. Contohnya misalkan kayak pertama kali saya ngeliat gitu kan, ada sulap, tahu-tahu dari tangan kosong dikeluarin lah tisu gitu. Nah, itu bisa. Tisu dari tangan kosong. Tisu apa? Nah terus habis itu pas dari situ digini sama dia, pelan-pelan gini langsung hilang. Nah itu kalau misalnya dibilang mistik itu apa? Ini lagi cerita, lagu lagi cerita. Oh iya. Gitu, terus ada juga yang modelnya kayak gitu. Gue lagi cerita. Oh iya. Terus ada juga Pesulap sini sopan nih kayaknya nih. Nggak ada juga. Terus ada juga yang kadang-kadang kan pernah nggak ada yang kayak dukun, dia bilang bisa menggandakan uang gitu kan. Ada juga kriminal-kriminal gitu. Jadi contohnya misalkan gini ya, dia pakai kertas gitu kan. Oh saya punya kertas gitu kan, bilang sama korbannya untuk dia percaya. Nih saya pakai kertas gitu kan. Nih saya punya ajian roro apalah nggak jelas gitu kan. Dari uang kertas entah bagaimana sama dia kan pakai mantra-mantra. Mantra-mantranya bla 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 gitu. Jadi duit gitu. Jadi duit, tiba-tiba jadi duit. Gua nggak tahu gimana dia jadi duit.
Saya lagi cerita dulu, bentar. Udah segitu. Ini beneran duitnya. Kali bisa jadi duit, ini kan banyak lumayan. Tadi dibalik-balik doang sama dia. Nah, Balik ini gimana jadi tuh? duit itu. Padahal sebenarnya itu hanya, kalau misalnya buat saya itu hanya ilusi mata. Jadi kayak sulap aja. Sebenarnya itu nggak pernah nyata, cuman bohongan. Nggak tahu gimana. Nah, tuh dia. Nggak usah kerja kalau gitu ya. Lu guntingin aja tuh kertas-kertas lu gitu jadi duit semua. Ini lagi cerita gue padahal. Wah, tapi ternyata ada juga beberapa magician yang menggunakan sulap untuk merayu wanita. Mau tahu seperti apa? Ini dia tayangannya. Ada cewek ini. Ini caranya kenalan. Cewek. Kamu punya ember ijo nggak? Hah? Ember ijo. Ada aja punya ember hijau. Gak usah mungkin, ditanya. mana bawa ya. ember. Enggak lah, ember hijau. Saya kan kerjanya di laundry ember hijau. Saya bawa-bawa kemana-mana. Buat apa emang mau nyuci? Enggak, nanya aja. Pasti kamu punya juga dong nomor telepon. Ya nomor telepon nggak ada, Mas. Hah? Gak punya, saya nggak punya nomor telepon. Mas nih nanya mulu kayak tamu ah. Ember ijo punya nomor telepon nggak punya. Cewek yang aneh. Ada lagi yang mau nyoba. Nggak bakalan bisa nih. Coba aja coy. Main colek aja coy. Coklat buat kamu, kan kamu manis. Makasih. Kita sana main yang lain lagi. Oh, Soalnya ngantuk. oh ya udah. Ember ijo datang lagi. Udah punya nomor telepon? Nggak punya nomor Enggak ya? telepon. Bapak kamu supir taksi ya? Iya, bapakku supir taksi Iya. yang Pul Ciganjur. Iya, Kok iya. tahu sih? Iya, iya. Bukan. Langganan. Enggak. Bapak kamu nelayan ya? Sebelum memang jadi supir taksi, dia memang sempat jadi nelayan. Kenal sama bapakku ya? Oh ya, kebetulan aja. Apa yang enggak ya? Kenal deket sama papa. Bapak kamu copet Senen ya? Ya, itu kan dulu. Kalau sekarang udah insaf, Mas. Copet dulu. Masa nih? Suka nyinggung masa lalu udah insaf sekarang. Aduh, bapak kamu kerjanya banyak banget sih. Kakek kamu aja deh. Kakek kamu... Kenapa kakek? Kakakku baru meninggal. Hah? Kok Mas malah ngomongin sama kakakku? Maaf, Aku gak suka. maaf. Ya. Salah lagi kita. Datang lagi orang Tegalnya. Ada cewek lagi sedih. Kenapa kok nangis? Enggak tahu Mas itu. Kayak Eh, Kalau misalnya perempuan itu kan berbau-bau dengan hati. Ya. hilang. Seperti Cinderella. Cinderella kan biasanya di sepatu kirinya kan ya? Kenapa sepatu ke kiri? Coba lihat sepatu kiri kamu. Coba dibuka. Ada di sini. Aku masih bisa ngelakuin yang lain loh. Masih banyak bisa aku. Mau lihat nggak? Kalau sebentar, aku mau nanya dulu. Hah? Punya nomor telepon nggak? Gak punya, dia gak punya nomor telepon ditanyain. Yes, gagal dia. Aku emang nggak punya nomor telepon, tapi aku punya nomor WhatsApp. Ntar aku kasih tahu ya. Iya, jangan. Iya, iya. Tak ketahuan. WhatsApp kan pakai nomor telepon. Cewek demen sulap, gua taklukin. Datang juga si ember ijo. Neng, demen lihat sulap ya? Nih, lihat nih abang punya sulap nih. Lihat ya. Lihat dong. Tuh, 2, 3. Wow, kakinya 2. Lihat dong, keajaiban akan berada di depan mata Anda. Tinggal bilang, push gitu. Push. Wah, hilang satu, hilang satu, hilang satu, hilang satu. Hilang satu. Timbang coklat aja mah gampang, kartu mah gampang. Tuh, kaki tinggal 1 tuh. Sayang, pergi sekarang. Jalan, sayang. Ya udah, bentar, tas aku. Kan ini nyulap, ya enggak?
sulap. Iya. Kaki diangkat satu aja sombong. Bukan karena sulapnya. Emang dia aja nggak suka sama gua. Rapotnya nih belum bawa lagi. Dia emang tukang bangunan kayak. Kayaknya emang mereka berdua karyawan sini deh. Gue yang dikerjain kayaknya nih. Nah, ini dia contohnya ya, bahwa ternyata sulap bisa dipakai untuk merayu wanita. Kenal kayaknya ya. Hah? Kenal kayaknya deskripsinya. Iya benar. Mirip-mirip Mirip. masih anak baru itu. Nah, sekarang ini Damian ternyata sudah menggeluti sulap itu dari udah 19 tahun. 19 tahun. Menggeluti sulap ya. Nah, kalau selama pada praktekan atau juga mungkin atraksi pernah gagal nggak? Pernah. Heeh. Kurang lebih itu yang paling berbekas banget ya buat gue itu, ini kalau misalnya bisa dilihat di zoom nih, di tangan kanan gue nih, ada bekas kayak jahitan. Ya. Kelihatan nggak? Sebelah mana? Di sini nih. Nih. Nah, Jadi sekitar tahun 2008 akhir, itu kalau nggak salah bulan Desember, itu gue main namanya Russian Roulette. Jadi ada 10 paperback, salah satunya ada pisaunya gitu. Itu mainnya di Bali, salah satu event gathering gitulah. Terus udah gitu ada paperback. Entah bagaimana gue hari itu nggak konsen mainnya. Jadi pada saat intinya tuh dari 10, gue harus pukul mana yang kosong. Ngilu. Terus ada satu paperback yang sebenarnya gue udah tahu itu ada pisaunya, tapi entah bagaimana gue pukul. Nancep. iya. Gitu. Ngilu banget ya. Ngilu. Itu beneran, dan itu pada saat itu permainan yang pertama lagi. Jadi gue harus terus lanjutin show-nya. Dengan keadaan berdarah. Dalam keadaan berdarah. Karena pada saat itu gue hanya bilang sama penonton, ya ini bener real bahwa sulap itu bisa gagal, nggak selamanya berhasil. Kalau perkembangan dunia magic di Indonesia, bisnisnya gimana menurut lo? Bisnisnya kalau dulu mungkin gue bisa bilang sebelum akhirnya TV banyak banget ya. Itu masih agak-agak enak lah, karena paling cuman intinya orangnya itu aja gitu. Kalau sekarang itu banyak pesulap-pesulap baru yang apa ya, menurut gue baru bisa 1-2 trik tapi udah menyatakan dirinya sebagai profesional. Dan akhirnya jadi kitanya yang senior-senior ataupun yang belajar udah puluhan tahun ngerasa kok disamaratakan sama mereka. Sedangkan Instan lah ya. Sedangkan sebenarnya kalau dalam kayak tadi main itu kan, sebenarnya semuanya ada gerakannya, ada psikologinya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, nggak sekedar main aja, ada alasannya. Kayak gue tadi main, sebenarnya kalau misalnya gue langsung, coba lihat deh, Pri, gue punya mainan, itu nggak boleh. Sebenarnya rulesnya, karena itu bisa dibilang show off. Tapi kan tadi gue mengemasnya adalah gue cerita, gue lagi cerita. Tapi sebenarnya lagi ngerjain gua nih tadi. Iya, lagi main. Nah, kadang-kadang gitu. Kitanya kadang ngerasa di era sekarang ini kok jadi orang lebih senangnya yang instan. Sedangkan kita yang puluhan tahun baca buku macam-macam kok. Iya, maksudnya dengan bridging yang halus, dengan satu packaging yang udah benar-benar profesional gitu. Mungkin karena waktu itu mungkin demand-nya lagi lumayan banyak ya, tapi sekarang jadi kebanyakan gitu ya. Iya, jadi too much. Kalau gitu tepuk tangan sekali lagi buat Damian. Luar biasa. Memang dunia profesional itu benar-benar ditekuni dan jadikan sebuah profesi itu yang benar-benar sekalinya jago, expert di bidangnya, dan memang benar bukan sesuatu yang instan. Dan sesuatu yang instan itu baru akan terjadi, kita akan bahas berikutnya, yaitu di segmen berikutnya dari Tonight Show.